Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Novia Nur Latifah. Nah, di sini saya akan membahas mengenai integral tentu dengan jumlah Riemann, yaitu pendekatan upper sum dan lower sum di GeoGebra. Nah, sebelum masuk ke upper sum dan lower sum, di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai integral tentu dan jumlah Riemann. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, integral tentu itu digunakan untuk menghitung luas area di bawah kurva. Nah, di sini saya akan menghitung suatu integral dengan GeoGebra dari sebuah fungsi yang ada di buku kalkulus halaman 222, di mana fungsinya itu fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 pada interval selang min 1 sampai 2. Nah, di sini kita langsung saja tulis persamaannya, di mana fungsinya itu 2, x kuadrat ditambah 1. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari integralnya. Nah, fungsinya itu dari fungsi fx. Nah, batas bawahnya itu kita udah mengetahui bahwa batas bawahnya itu min 1. Batas atasnya itu 2. Nah, nilai dari integral min 1 sampai ke 2 dari fungsi x kuadrat ditambah 1 itu nilainya 6. Nah, dapat kita lihat dari grafik ini, dapat kita simpulkan bahwa integral tentu itu menghitung luas di bawah kurva suatu fungsi pada interval tertentu. Nah, interval tertentunya itu tadi min 1 sampai 2. Nah, untuk jumlah Riemann sendiri itu adalah metode untuk menghitung perkiraan integral tentu dengan membagi interval menjadi subinterval sehingga membentuk persegi panjang. Nah, banyak subinterval ini kita notasikan sebagai n. Jadi, n ini menunjukkan seberapa banyak kita membagi interval pada selang AB menjadi potongan-potongan kecil untuk menghitung jumlah Riemann. Jadi, semakin besar n, semakin banyak subinterval sehingga perkiraannya itu lebih akurat dan semakin mendekati nilai integral tentu. Kita misalkan di sini n-nya atau perpotongan intervalnya itu ada 500 subinterval. Nah, di sini akan kita gunakan slider agar dapat kelihatan. Kita akan ganti batas minimalnya itu 1 ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga saya akan menandai batas atas dan batas bawahnya dengan poin agar lebih kelihatan. Nah, batas bawahnya itu tadi min 1 dan batas atasnya itu 2. Nah, dalam jumlah Riemann ini, saya menggunakan 2 pendekatan, yaitu dengan lower sum dan upper sum. Yang pertama itu, saya akan menggunakan pendekatan lower sum, di mana lower sum itu merupakan pendekatan untuk memperkirakan nilai integral tentu dengan menjumlahkan luas persegi panjang yang dibentuk di bawah kurva fungsi. Langsung aja kita klik lower sum. Fungsinya itu fx. Batas bawahnya itu kita udah menandai ya bahwa batas bawahnya itu A, berarti kita tulis di sini x A dan batas atasnya itu x
B ya teman-teman dari sini. Nah, selanjutnya kita masukkan N-nya di mana? Bentar. Nah, teman-teman, jadi lower sum ini persegi panjangnya itu berada di bawah kurva. Nah, jadi kita akan menghitung jumlah dari persegi panjang ini untuk mencari atau pendekatan mengenai integral tentu. Nah, semakin banyak subinterval yang digunakan, maka perkiraan luas yang dihasilkan akan semakin mendekati nilai integral sebenarnya. Nah, di sini N-nya itu ada 5 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini integralnya itu ada N-nya itu atau banyak persegi panjangnya itu kita akan ada 13 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ada 13 di mana nilai dari lower sum-nya itu 5,4 sedangkan integral tadi itu 6. Nah, jika kita menarik N-nya ini semakin banyak atau semakin mendekati 500, maka nilai dari lower sum-nya ini juga akan semakin mendekati 6. Begitu, teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan pendekatan upper sum. Nah, upper sum adalah metode untuk mendekati nilai integral tentu dengan menggunakan jumlah luas persegi panjang di atas kurva fungsi. Nah, langsung saja kita akan masukkan upper. Nah, fungsinya itu f(x)-nya itu a dan batas atasnya itu b. Lalu kita masukkan nilai n. Nah, kita akan ganti dulu warnanya ya teman-teman. Warnanya kita warna pink. Nah, kita lihat diagram yang warna pink ini, teman-teman. Jadi, upper sum itu perseginya melebihi fungsi, teman-teman. Nah, dan semakin banyak kita membagi intervalnya menjadi subinterval atau N-nya semakin banyak, maka nilainya itu semakin mendekati integral tentu. Begitu teman-teman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi dapat kita simpulkan jumlah Riemann adalah cara mendekati integral tentu melalui upper sum dan lower sum, di mana lower sum memberikan batas bawah sedangkan upper sum memberikan batas atas. Dengan memperkecil lebar subintervalnya, maka perkiraan semakin mendekati nilai integral sebenarnya. Nah, pendekatan ini penting untuk menghitung integral secara numerik. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.